Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan sekolah anak usia dini. Tadi mungkin ada pertanyaan yang belum selesai juga ya Mbak, yang belum dijawab ya. Kalau misalnya untuk peran orang tua, gimana sih menstimulasi khususnya pada anak usia dini? Oke, ketika di rumah ya tadi ya, misalnya terkait banyak aspek gitu kan yang perlu dikembangkan untuk anak usia dini. Misalnya terkait bahasa tadi. Nah, setiap anak kan punya fase usianya masing-masing ya kayak gitu kan. Nah, misalnya boleh nih sebenarnya nggak apa ya, karena zamannya sekarang udah canggih ya, nggak apa-apa banget misalnya menggunakan YouTube Kids gitu kan, atau mungkin media edukasi yang visual gitu kan, asalkan orang tuanya dampingi, misalnya belajar ABCD sambil bernyanyi gitu. Berarti kan boleh untuk YouTube dan iPad gitu-gitu sebenarnya boleh Mbak? boleh sekali dengan itu ada pendampingan dari orang tua dan durasi seperti itu kan. Berarti ada syaratnya tetap ya? Tetap ada syaratnya. Jadi gini, sebenarnya yang menjadi salah itu ya ketika penggunaannya yang salah seperti itu. Jadi bukan teknologinya yang salah gitu. Ini kan memang udah zamannya gitu kan, tapi penggunaannya yang salah gitu kan. Itu yang akhirnya menyebabkan dampak-dampak negatif pada anak seperti itu. Jadi kalau misalnya orang tuanya mendampingi, orang tuanya ngajak nyanyi anaknya sambil anaknya lihat nih visual, huruf A seperti apa, B seperti apa, ikut bernyanyi misalnya kan selama misalnya 1 menit 2 menit seperti itu. Kemudian setelah itu dilanjutkan misalnya misalnya dikasih buku, misalkan di buku tadi cari mana yang bentuknya tadi huruf A misalnya kayak gitu kan. Nah, itu kan menjadi menyenangkan walaupun sebenarnya konteksnya belajar seperti itu, karena itu yang sebenarnya dibutuhkan yang benar untuk menstimulasi anak. Makanya ketika misalnya memang anak diajarkan di rumah full gitu kan, orang tua juga harus memberikan waktu yang full juga untuk anak seperti itu kan, untuk bisa melihat nih aspek perkembangan apa aja nih yang masih perlu terus distimulasi, atau aspek perkembangan apa saja nih yang sudah berkembang gitu kan. Jadi bisa dilanjutkan untuk ke step yang selanjutnya seperti itu. Oke, berarti memang harus ada pendampingan yang pertama, yang paling utama ya Mbak, dan juga ada yang harus dikorbankan, yaitu waktu orang tua khususnya ya Mbak. Sebenarnya bukan dikorbankan ya. Dikorbankan juga ya Mbak. Iya, sebenarnya itu memang harus ya Mbak ya, bahasanya salah tadi ya. Nah, kalau misalnya anak nih Mbak, kan banyak nih kasusnya kalau di kalangan orang tua itu, kalau dia nggak dikasih tab atau nggak dikasih iPad, nggak dikasih YouTube, itu mereka nggak mau makan sama sekali. Nah, itu gimana sih tanggapan Mbak terhadap anak yang udah di fase itu, mereka nggak mau makan kalau nggak dikasih YouTube Mbak? Oke, berarti itu mungkin dari awalnya sudah salah ya kayak gitu kan. Dari awalnya sudah tidak menyalahkan, tapi maksudnya karena kan anak itu ada masa screen time-nya ya sebenarnya gitu. Padahal sebenarnya memang sampai usia 5 tahun tuh anak nggak boleh pegang gadget sendiri sebenarnya kayak gitu kan. Tadi harus ada pantauan dari orang tua. Nah, mungkin gitu kan ada satu kejadian misalnya anak ini dikasih gadget sendirian, kemudian ditinggalkan melewati durasi yang seharusnya kayak gitu kan. Nah, akhirnya kan itu dan itu nggak cuma sekali misalnya, dan itu berkali-kali, akhirnya itu menjadi kebiasaan untuk anaknya. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan, di situ kan istilahnya ada candu ya jadinya gitu kan. Apapun itu kan ada radiasinya mungkin yang masuk ke otak anak, kemudian itu akan menjadi menciptakan hormon anak itu kan naik seperti itu kan. Nah, jadi ketika dia kehilangan itu, nah, dia merasa kehilangan sahabat sejatinya mungkin ya, atau belahan jiwanya kayak gitu kan. Nah, makanya itu yang sering menyebabkan anak itu menjadi tantrum gitu, atau nggak bisa lepas dari gadgetnya kayak gitu kan. Makanya harus dikasih. Nah, jadi sebisa mungkin ya orang tua dari awal jangan memberikan gitu, jangan mengenalkan gitu kan, jangan mengenalkan gadget kepada anak ketika makan tuh dikasih gitu kan, jangan gitu kan.
Tapi kalau misalnya memang sudah terlanjur misalnya kayak gitu kan, nah mungkin bisa orang tua coba dulu gitu kan, coba dulu untuk memberikan, kalau misalnya anaknya sudah biasa diajak ngomong, nah kalau udah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun kan udah bisa diajak ngomong ya, sebenarnya udah bisa diajak diskusi misalnya gitu kan, misalnya kamu kalau mau nonton makan dulu, kalau udah makan baru boleh nonton 5 menit misalnya kayak gitu kan. Nah dikasih seperti itu. Kalau misalnya memang sudah tidak bisa lagi, nah bisa dibawa ke yang ahlinya seperti itu kan, misalnya dia bisa diterapi gitu kan. Saya tambahkan sedikit Iya, boleh langsung. Tontonan tadi atau gadget gitu, benar kata Mbak Putri tadi bahwa kita juga nggak bisa apa ya sepenuhnya gitu ya untuk, walaupun sebenarnya dari dokter anak dan lain sebagainya memang kan maksimal 2 jam ya hanya dalam 1 hari, bahkan di bawah 2 tahun itu bahkan tidak ada no screen time sama sekali gitu. Tapi mungkin kita juga tidak bisa menyalahkan orang tua sepenuhnya gitu kan. Ada beberapa kasus-kasus mungkin yang dengan nonton YouTube anakku jadi lebih pinter gitu ya. Anaknya mau jadi mau makan setelah sambil nonton misalnya seperti itu. Nah, kalau menurut saya, menurut kami juga begitu ya, ada hal yang memang apa ya, ada efek lah gitu ya, atau ada something to pay gitu loh, ada sesuatu yang memang harus dibayarkan ketika kita sudah memutuskan untuk tadi memberikan tontonan. Salah satunya ya ada kemungkinan anak ini akan mengalami kecanduan tadi. Kecanduan itu kenapa? Karena kan sesuatu yang happy itu tadi tiba-tiba diambil dari mereka, ya pasti anak akan tantrum ya, apalagi di usia itu kan kontrol emosinya masih sulit. Jadi memang dibutuhkan juga apa ya, kontrol dari orang tua pada khususnya, dan juga bagaimana orang tua itu bisa mengendalikan anaknya gitu. Kalau memang sekiranya kayaknya udah kecanduannya, ya dikasih time break gitu. Jadi dikasih waktu ya, gak bisa gitu, udah 1 minggu di stop dulu gadgetnya gitu. Nanti kalau sudah mulai membaik mungkin boleh dikasih sedikit demi sedikit seperti itu. Oke, berarti yang harus di-highlight adalah durasi dan juga pendampingan ya Mbak ya. Dan orang tua juga, maksudnya orang tua harus punya kontrol juga terhadap itu. Kadang orang tua ini yang takut sama anak kadang Iya, kadang-kadang gitu ya Mbak ya. Udah kasih aja kadang seperti itu. Jadi orang tua juga harus punya kontrol penuh bahwa ya memang anak ini kan sayang punya aturan, tapi ya dia juga harus memahami gitu bahwa tadi ada sesuatu yang ada sesuatu yang harus dibayarkan ketika dia memberikan waktu screen time yang agak panjang tadi kepada anak. Nah, orang tua tuh 2 ya, ibu dan ayah gitu. Kadang ibunya udah punya ini ya, udah gitu punya aturan, ayahnya kasih aja gitu. Nah, itu juga akan membuat bingung. Kerja sama ya Mbak ya sebenarnya antara ibu dan ayah ya Mbak. Iya. Dan kadang Mbak yang jadi, kita juga bilang ini adalah kesalahan ya, kadang yang agak keliru itu memberikan tontonan itu sebagai agar anak diem gitu ya. Iya, Itu yang sering salah. banget Mbak. Udah diem kasih aja misalnya gitu, padahal itu kan akhirnya anak itu ketergantungan kan. Bahkan anak-anak tuh pinter loh ya, kadang mereka sengaja untuk tantrum gitu ya, untuk dapatkan sesuatu yang dia mau. Karena itu makanya orang tua harus juga punya pengetahuan dan kontrol juga terhadap anaknya kan, bahwa ya nggak bisa gitu, kamu harus ada aturannya juga. Kalau mama bilang 2 jam ya 2 jam, apalagi ketika sudah bisa diajak komunikasi itu akan lebih baik lagi gitu. Oke, dari yang Siva lihat nih berarti orang tuanya benar-benar harus siap nih Mbak. Betul. Orang tua juga punya pengetahuan yang cukup sebelum memiliki anak, khususnya apalagi kan usia dini ya Mbak ya, banyak sekali yang harus dicapai, dari nutrisi dan juga psikologi, emosionalnya semuanya harus tercapai ya Mbak. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Berendo Ruang Konsultasi.